selamat datang di acara Intuisi, informasi bermutu dan menginspirasi. Bersama saya, Bella Salsabila Alfazain. Program ini merupakan inisiasi asli pemuda Kabupaten Kepahyang yang tergabung dalam GMK Project, Generasi Muda Kreatif, yang akan mengupas secara tuntas informasi-informasi terkini yang saat ini sedang kita nanti-nanti. Nah, pada kesempatan yang luar biasa ini, saya sudah berada di kediaman salah satu putra terbaik Kabupaten Kepahyang. Dan selama beberapa menit ke depan, kita akan berbincang-bincang bersama beliau dan pastinya akan menginspirasi kita semua. Dan inilah Intuisi bersama Bapak Ujang Syarifudin. Baik, selamat sore nih Pak. Sore, Mbak Bella. Iya, satu kebanggaan yang luar biasa, suatu kehormatan luar biasa. Kami dari GMK Project nih bisa hadir di sini, bisa berbincang-bincang di sela-sela kesibukan Bapak. Kami bisa diskusi nih lebih lanjut. Kami terima kasih sangat terima kasih. Pak. Sama-sama. Oke. Nah, karena kita akan berbincang-bincang lebih jauh tentang masa lalu, tentang riwayat pendidikan dan lain sebagainya. Tapi sebelum itu Pak, saya mau tahu dulu nih Pak, apa sih Pak arti dari nama Bapak? Apa tuh? Oh, gitu. Iya nih. Nah, kalau kita lihat nama Ujang Syarifudin. Ujang Syarifudin ini adalah panggilan kesayangan. Oh. Nah, gitu ya kan. Gimana Nah, itu tuh? panggilan kesayangan. Sama dengan kalau Sumatera Barat itu Buyung, Upi, gitu ya kan. Nah, gitu. Kalau dia lebih ke Sunda sih gitu, tapi kita karena lingkungan kita ini banyak yang Sunda juga dulu kan, jadi orang tua mungkin tertarik dengan nama Ujang Syarifudin. Nah, Syarifudin ini sendiri artinya ini adalah memuliakan agama. Memuliakan, wah. Nah, itu Syarifudin itu. Ya. Yang disayang-sayang, terus yang dimuliakan oleh agama. Nah, wah. itu. Jadi gimana nih Pak? Menjadi suatu beban tersendiri kah atau suatu penyemangat kah dari nama yang telah diberikan? Ya tentunya ada ini ya, ada spirit di situ. Ya kan, ada spirit di situ dengan nama itu. Nama yang harus kita jaga dengan baik, ya kan? Dengan arti yang baik, ya. Nah, ini perlu kita jaga. Oke. Nah, tadi udah tahu tentang arti nama nih. Kalau lahirnya sendiri Pak, di Kepahyang kah atau di mana? Saya lahirnya di Kepahyang, Kloba, depannya di Desa Kloba, Kecamatan Kepahyang. Berarti memang asli nih, asli pemuda Kepahyang ya. dari dulu. Ini produk Kepahyang. Produk asli Kepahyang ya. Asli Kepahyang. Oke. Terus gimana Pak? Produk Kepahyang, asli Kepahyang, terus sekolahnya di mana? Apakah tetap di Kepahyang atau udah merantau kemana? Jadi kita asli Kepahyang. Sekolah SD-nya pun di Kepahyang. SD-nya SD 5 Kloba, SMP-nya SMP 1 Kepahyang, SMP Negeri 1 Kepahyang. Wah, bangga. Terus nih, SMA-nya SMA Negeri 1 Kepahyang. Wah, sama dong Pak. Saya juga SMP 1, Gitu. SMA 1. Terus S1-nya itu di Universitas Hazairin. Oke, di Bengkulu. Gitu. Kalau itu Pak, jurusannya Pak, prodi apa di Hazairin? Ekonomi. Ekonomi. Ya. Oke. Alasannya kenapa bisa jadi bisnismen nih? Iya, itu basicnya. harus sesuai dengan job description lah, kan gitu. Nah, kan udah nih dari SD, SMP, SMA, sekarang udah jadi bisnismen. Waktu dulu kesibukan zaman SMP, SMA itu ekstrakurikulernya apa Pak? Ya, waktu kita di SD ya, nah SD itu alhamdulillah kita selalu juara. Wow. Tuh. Dari SD ya Pak ya? Dari SD. Terus SMP juga masih ngikuti, masih juara juga. Itu juara kelas ya Pak? Atau perlombaan seperti itu? Juara kelas ya kan.
tapi ada yang juara 3, juara 2, gantian gitu kan. Nah terus di SMA juga kita juga tetap juara ya, juara tapi tidak juara 1, juara 2, juara kadang-kadang masih 10 besar lah masih ya, 10 Pak, besar ya? lah gitu Iya, kan, iya. masih 10 besar. Nah terus pada saat SMA itu ya kita sebagai anak sekolah ya kan, nah, rutinitasnya biasa. Tapi saya waktu sekolah itu saya sudah mulai di kelas 2 SMA saya sudah mulai berbisnis ya kan. Jadi setelah sekolah saya juga mulai berbisnis, yaitu bisnis hasil bumi ya kan, di bidang apa itu Pak bisnisnya Pak? itu jahe ya. Nah jahe terus juga kopi ya. Nah kopi juga kita sudah mulai itu, dan pada saat itu juga saya sudah mulai menanam kopi ya, menanam kopi dari sela-sela sekolah saya sudah menanam kopi. Nah, terus setelah selesai itu ya kopi kita juga bisa dan panen gitu kan. Nah jadi kopi ini kita dari nol betul gitu kan, mulai dari menanam ya, mulai dari menanam, merawat ya, nah sampai menghasilkan ya kan gitu. Nah memang sudah kebiasaan kita ya, kebiasaan kita karena mungkin dulu juga orang tua dulu juga berbisnis gitu kan, berbisnis tembakau. Nah itu Berarti jiwa-jiwa bisnisnya tuh emang udah ada dari sejak Bapak sekolah dong ya Pak ya? betul Bel. Itu Jadi, atas kemauan Bapak sendiri atau iya, kayak terlihat ya, terinspirasi mungkin dari orang tua juga ya Pak Iya. ya? Tapi hebatnya Bapak nih guys, teman-teman semua, walaupun tadi udah usaha dari sekolah, tapi akademis kan tetap terjaga ya Pak ya? tetap. Iya, gimana itu Pak? Cara Bapak menyeimbangkan masa-masa sekolah, kan biasanya anak-anaknya kita lihat faktanya dia bilang sibuk usaha tapi nilai akademisnya ketinggalan. Terus ini sibuk terlalu memikirkan akademis sehingga tidak mengerti tentang sosial. Itu gimana Pak? Menyeimbangkan antara akademis dan juga usahanya Pak. Bapak dulu Pak. Jadi sebenarnya disiplin aja, disiplin waktu. Disiplin, Kuncinya adalah disiplin waktu. Kita gunakan waktu itu semaksimal mungkin. Kita harus bisa menempatkan waktu. Kapan waktu kita bermain, ya, kapan waktu kita kerja, kapan waktu kita istirahat. Nah ini yang harus disiplin, ini yang harus dilakukan. Nah saya tahu waktu saya sebagai siswa SMA pada saat itu ya, ya namanya orang SMA kan, ya kan. Nah saya harus bisa menyiapkan waktu kepada teman-teman, ya kan. Nah dan tuh menyiapkan waktu pada saat saya bekerja, ya, saat saya berusaha, ya, nah itu disiplin waktu yang lebih dominan. Jadi kita harus bisa memanfaatkan waktu kita itu dengan optimal. Gitu. Itu kunci utama guys, kedisiplinan. Nih masih banyak pemuda-pemuda zaman sekarang nih manajemen waktunya tuh kurang tepat ya Pak ya. Betul. Kebanyakan main, terus fokusnya udah kemana-mana, cuman buat happy doang. Itu sayang banget. Karena kunci utamanya kita seharusnya adalah kedisiplinan itu biar bisa jadi yang sukses. Nah itu. Selain tadi akademis, terus usaha, Bapak punya hobi tersendiri nggak Pak dari sejak zaman dulu? Hobi? Iya, Ya. hobi nih. Kalau hobi ini ya saya sebenarnya hobinya hacking ya, hacking. Hacking ya Pak? Hacking, terus datu termasuk tapak tilas alam lah ya. Saya lebih ke produksi alam. Terus kalau misalnya itu ya hobi Bapak, kapan Bapak? Sibuk belajar nih, sibuk berbisnis, kapan nih Bapak menikmati hobinya zaman dulu? Nah, zaman dulu itu tadi kembali ke disiplin waktu itu ya, kita harus ada waktu, misalnya kita hari Sabtu ya kan. Nah hari Sabtu kita melepaskan hobi kita, terus hari Minggu kita sama-sama teman-teman kita gitu kan gitu. Nah jadi Senin sampai Jumat nah kita melakukan itu untuk belajar ya. Nah terus setelah belajar nah, kita sisihkan waktu kita untuk berusaha. Iya gitu. benar. Ada nggak pengalaman yang nggak bapak lupa atau yang selalu diingat-ingat nih dalam Bapak menjalankan hobi Bapak, atau yang lucu dan berkesan lah Pak? Apa tuh? Banyak ya, artinya ketika
ada hal-hal yang lucu pada saat kita hacking ya. Nah, itu bersama teman-teman itu ada yang jatuh satu gerbong gitu jatuh gitu kan. Itu jatuh satu karena saling tarik gitu kan. Iya, Dan jatuh iya, semua gitu kan. Itu juga sesuatu yang tidak terlupakan gitu. Itu sama teman-teman karena sampai sekarang banyaknya masih ingat nggak, Pak? lecet-lecet juga gitu Iya, ya. sama teman-teman yang jatuh bareng itu sampai sekarang masih Masih ingat nggak, ya. Pak? Saya masih Iya, teman-teman SMA ya. Malah teman SMP ya, komunikasi kita masih bagus. Ya kan sampai hari ini. Apalagi SMA ya kita saya merasakan bahwa kita yang se-SMP dulu tahun 86 yang SMA-nya 89 ya. Nah, ini kita masih kental banget ya. Masih kental banget hubungan ya dengan teman-teman se-SMP dan se-SMA. Sampai hari ini masih terjaga dengan baik. Luar biasa. Terus nih tadi hobi udah, ekstrakurikuler udah. Kalau organisasi sendiri, Pak, SMA, OSIS kah, pramuka kah, atau apa? Saya kalau di SMA saya banyak di pramuka. Oh, di pramuka ya, Pak ya? Nah, ya. Saya setujunya pramuka kalau di SMA gitu kan. Hanya bisa terciptanya kedisiplinan itu mungkin salah satunya dari pramuka tadi ya, Pak ya. Dan juga di apa juga dengan pelatihan waktu itu kan ada pelatihan waktu itu sekolahnya ada P4 gitu kan. Nah, itu juga mendorong kedisiplinan bisa gitu. Mendorong kedisiplinan, tanggung jawab nah, gitu. Leadership juga ya, Pak. Leadership gitu. Kalau di kuliah nih diajarin apa, Pak? Organisasi Pak? Nah, kalau di kuliah karena saya kuliah sambil berusaha ya, jadi saya nggak begitu aktif di organisasi, ya kan gitu. Nah, udah semuanya nih. Kita mau tahu dong tentang gimana sih dari keluarganya Bapak. Anak Bapak ada berapa? Dan saya punya anak 3. Tiga. Ini laki-laki semua. Oh, laki-laki semua lah. Laki-laki semua. Inventaris besar nih. Penerus usaha nih kayaknya nih. Iya. Jadi semuanya ini udah saya plotting masing-masing nih. Jadi yang satu ya alhamdulillah memang dia orangnya sosial gitu. Sosialnya lebih tinggi, ya kita arahkan ke sana ya kan. Terus yang satu dia naluri bisnisnya kuat, makanya kita arahkan ke bidang bisnis. Yang satu ini masih kecil, jauh jaraknya. Jauh jaraknya 14 tahun lah dengan abangnya. Nah, ini nanti biar di pesantren gitu kan. Jadi gitu. Jadi saling melengkapi. Ya, saling melengkapi ya, saling melengkapi. Tapi itu semuanya nggak diarahi, maksudnya Bapak nggak mendoktrin kalian harus kayak gini, harus kayak gini, enggak. Ya. Mereka bebas ya, Pak ya, Bebas, dan ya, kita memberi satu pandangan. Ya, pandangan ke depan tuh seperti ini. Ya kan? Ya, ini seperti ini. Nah, silakan kalian memilih. Nah, dan pendidikan itu adalah nomor 1. Ya, jadi sepanjang kita mampu, ya orang tua mampu untuk melengkapkan semuanya. Nah, tuntutlah ilmu itu setinggi mungkin, ya kan? Karena ilmu ini yang akan membawa kemakmuran dan kesejahteraan. Oke, luar biasa nih teman-teman. Perlu dicatat dan diingat ya. Dan juga nih, ada anak-anak yang hebat, bapak yang hebat, pasti ada sosok-sosok yang patut kita cari tahu. Siapa sih sosok yang dibalik itu? Sudah jelas. Pasti adalah seorang istri tercinta. Jadi keberhasilan seseorang itu pasti ada wanita tangguh di belakangnya. Wow, tangguh guys. Mau nggak jadi wanita tangguh? Ya, Haruslah. pasti ada wanita tangguh di belakangnya. Nah, itu kalau saya ibunya anak-anak, yaitu Ibu Eva Susanti. Saya terima kasih atas segala dukungan, atas segala support ya dari ibunya anak-anak, sehingga kita bisa sampai hari ini seperti ini gitu. Jatuh bangunnya ya Pak ya. Ya, ya kan ada kadang-kadang yang tidak siap jatuh. Iya, siapnya di siap atas bangun aja. Gitu kan. Oke, jadi Itu. ini Pak,
Cerita dong Pak, kisah perjalanan ketemu seorang Eva Susanti itu gimana Pak? Cerita dong, mau tahu nih, mau tahu. Ini kisah asmara nih. Iya, ketemu Oke, seorang wanita hebat kisah yang asmara. mau menemani dari jatuh bangunnya dari nol lah ya Pak ya, dari berproses itu sampai sekarang. Ya, jadi ya sepertinya seperti anak-anak dewasa yang lain ya, kita bergaul sama teman-teman, baik itu teman perempuan, teman laki-laki kita, ya kan. Nah, jadi pada saat itu ya sambil kita sudah memang sibuk di bidang usaha waktu itu, ya kan, kita sibuk di bidang usaha. Terus beliau waktu itu masih SMA, ya kan. Nah, lalu kita ada kecocokan, ya, komunikasi yang bagus, ya, terus kecocokan di misi lah kalau sekarang kita ada kecocokan di misi. Nah makanya untuk itu kita ke jenjang lebih serius. Nah, itu perjalanannya, ya kan, perjalanan. Jadi pahit manisnya itu sudah dilewati semua ya Pak. Udah berapa lama Pak? Kita sudah pernikahan ini ya, pernikahan ini belum Pak. Pera udah lewat dong. Perunggu. Oh, perunggu. Perunggu ya. Berapa itu? 25 tahun lebih. Iya. Ya? Iya, perak lah Pak. Perak ya? Nah itu ya, perak ya. Udah 25 tahun lebih ya. kita bersama gitu. Nah, sekarang udah menjelang 5 tahun gitu ya. Nah, seorang Eva Susanti yang sudah mendorong dan menguatkan Bapak sampai saat betul, ini. ya kan. Dan tidak hanya di sektor ini, semua sektor, beliau ya. dukung, dorong ya. Bagi saya beliau adalah wanita tangguh di belakang saya. Jadi ya, Pak. Nah, tadi udah anak udah, istrinya sudah. Kita balik lagi ke masa lampau. Apa kira-kira? Apa ini kira-kira ini? Bela aja ada ini. Maksudnya ini Pak. Ini mengingatkan masa lampau saya. Iya. Ya, jadi memorinya harus terbuka ini. Ya. Kan mau tahu lebih jauh nih. Oke. Jadi mau ingat nih, sosok ibu bagi seorang Pak Ujang Sarifuddin itu apa? Sosok ibu di mata Bapak itu. Ibu saya. Iya. Ya. Nah, ibu itu di mata saya adalah yang segala-galanya lah. Ya. Ibu itu yang membimbing dan membesarkan kita, ya kan. Nah, makanya ibu ini tidak boleh dibantah satu kali pun, ya, tidak boleh dibantah satu kali pun. Jadi karena kita tahu bahwa ibu itu adalah orang yang paling berjasa terhadap kita semua. Untuk itu jagalah ibu kita, sayangilah ibu kita, ya, sepanjang dia masih ada di hadapan kita. Gitu Bel. Ada nggak hal atau satu kalimat, satu pembelajaran yang paling Bapak ingat dari Bapak kecil sampai saat ini, yang masih Bapak ingat, pokoknya kayak gini, dari dokternya ibu itu harus kayak gini, masih nggak? Kan banyak tuh ya, tapi biasanya ada 1-2 yang paling Bapak ingat tuh. Ibu saya itu yang paling saya ingat adalah kedisiplinan waktu, ya. Kapan waktu bermain, kapan waktu sholat, kapan waktu belajar, kapan waktu tidur, ya kan. Ini yang diajarkan beliau ke kita semua, yang selalu saya bawa sampai hari ini. Jadi kedisiplinan itu luar biasa. Kedisiplinan itu yang harus dijaga. Ya. Jadi emang tadi kan kunci suksesnya itu ternyata itu dari seorang ibu tadi. Karena kata Bapak kan, kenapa bisa sampai saat ini bisa menyeimbangkan antara akademis dan usahanya, itu tadi kedisiplinan waktu, dan kuncinya tadi ternyata dari siapa? Makan dari seorang ibu. Jadi jangan sampai teman-teman di luar sini yang udah merasa sukses, sudah jadi pengusaha, tapi melupakan seperti itu tidak bisa ditekankan. Nah, juga selain ibu, dekat nggak sama sosok ayah? Biasanya kan kalau anak laki-laki tuh agak gimana gitu sama sosok ayahnya, agak takut gitu. Begitu Bel. Gimana? Karena saya nggak sempat merasakan itu. Karena pada saat saya
kelas 1 SMP ya. Nah, ayah dipanggil Yang Maha Kuasa. Jadi saya ya sebagai anak banget gitu waktu itu kan, ya sebagai anak banget, artinya belum sempat besar gitu kan. Kalau dewasa, ketika kita dewasa, kita sama orang tua kita bisa ngobrol, kita bisa lebih dekat gitu kan. Nah kalau kemarin ya saya nggak bisa itu karena pas Masih SMP. SMP kelas 1, nah beliau dipanggil oleh Allah gitu. Tapi pasti ada dong Pak kebiasaan dari sosok ayah yang atau bapak ikut kemana gitu. Usahanya apa gitu yang biasanya masih teringat di memori bapak. Ya, memang kalau bapak sih orangnya gigih ya, tahu saya gigih ya, dengan usaha tuh apapun usaha itu beliau gigih gitu kan. Itu yang saya petik dari seorang ayah. Saya melihat dia bagaimana dia bekerja, bagaimana dia membuka usaha kebun gitu kan. Nah jadi dia tuh gigih ya kan, malah kadang-kadang tidak care terhadap kesehatannya sendiri. Saking gigih dan optimis mau mengerjakan sesuatu Betul, itu. nah itu. Ibu yang disiplin waktu, ayah yang gigih, lahirlah sosok Pak Wijan Sarifuddin. Ini guys, jadi nanti kita sebagai generasi muda yang akan melanjutkan perjuangan orang tua kita, ya kita harus mempunyai sifat-sifat yang seperti itu kalau mau jadi orang yang sukses dan menginspirasi. Nah nih tadi udah cerita pengalaman panjang, mau tau dong Pak, satu hal atau satu cerita yang posisinya Bapak itu pengalaman yang paling terburuk atau jatuhnya Bapak tuh pada saat kapan? Ada nggak Pak? Dalam kan kita kisah perjalanan hidup nih, jalan-jalan sampai saat ini, detik ini, pernah berada di titik terendah lah istilah kalau saat ini nih anak-anak zaman sekarang ini titik terendahnya itu kapan Bapak? Jadi dalam berusaha ya kan, itu pasti ada jatuh bangun. Nah, jadi kita seberapa kalau kita lagi jatuh, nah kita harus kembali kepada Yang Kuasa. Ya kan? Nah ketika kita kembali kepada Yang Kuasa, kita tidak berat menghadapinya. Ya. Setiap pengusaha itu pasti ada jatuh bangun, ya kan? Pada saat kita di titik terendah, ya kan? Nah, atau titik tertinggi, kita selalu ingat, nah dengan Yang Maha Kuasa, sehingga kita sadar betul kita siapa, yang itu. Tapi itu Pak, boleh nggak diceritakan sedikit atau pada saat kapan Pak dikecewakan dalam bisnis atau pernah dikecewakan temen dekat atau seperti apa ya gitu? Saya pernah pengalaman tahun 1997 ya. Baru lahir saya. Ya, dimana waktu itu saya waktu itu terjadi krisis ya, krisis moneter. Nah, itu di akhir kalau nggak salah itu di akhir 97. Saya coba beralih bisnis. Saya bisnis mobil, ya kan. Nah, kebetulan semua dana saya alihkan ke sana. Nah, ternyata saya salah di sana. Saya kena tipu, ya, bahwa mobil-mobil yang saya beli itu semuanya bodong waktu itu. Artinya karena setelah kerusuhan waktu itu kan, nah ini di situ saya terpuruk, sangat terpuruk. Benar-benar habis-habisan ya Pak ya? Saya terpuruk pada saat itu. Nah, tapi saya nggak kehabisan akal. Nah pada saat itu semuanya saya serahkan kepada Yang Maha Kuasa. Saya ikhlas saja menerimanya, saya ikhlas. Nah, tapi buah daripada ikhlas itu luar biasa juga gitu kan. Nah itu pelajaran bisa diambil. Ya, jadi waktu itu saya di titik terendah waktu itu, saya nggak bisa keluar waktu itu kan, karena semuanya saya habiskan ke sana. Nah pada saat itu anak saya itu masih kecil, masih umur satu tahun setengah lah waktu itu kan, 2 tahun. Jadi, anak saya masih umur 2 tahun. Nah waktu itu dengan dalam kepanikan, dalam semuanya merasa down saya waktu itu,
Nah waktu itu saya siangnya itu saya sholat 2 rakaat, terus saya serahkan semua kepada Yang Maha Kuasa. Dan saya sampaikan dalam doa saya waktu itu, ya Allah, berkahkan apa yang mereka tipu ke saya, dan ampuni segala dosa mereka, gitu kan. Nah setelah saya ikhlas berdoa seperti itu, sudah saya mendapatkan hati yang plong, tidak ada kejanggalan, tidak perasaan ini. Saya sudah menyerahkan semuanya kepada Yang Maha Kuasa, ya kan. Nah setelah saya menyerahkan semua kepada Yang Maha Kuasa, dan alhamdulillah setelah itu saya mendapat pekerjaan yang cukup bagus, ya kan. Dan hasilnya sangat fantastis, ya. Hasilnya sangat fantastis, mengembalikan dari kehilangan saya tadi, ya gitu kan. Nah itu Bel. Jadi ini suatu pengalaman yang tidak saya bisa lupakan, ya kan. Nah itu. Jadi kita semua apabila dalam kepanikan yang sangat, ya, keterpurukan, ya, berserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu harus bangkit ya Pak. Harus bangkit dan harus semangat. Jangan pernah terlena dengan kondisi seperti itu, karena selalu ada jalan ketika kita benar-benar bersungguh-sungguh. Seperti itu teman-teman. Nah nih, tadi udah pengalaman paling rendah, terjatuhnya, terdownnya paling gengsi Pak Ujang. Kalau pengalaman yang tidak bakal terlupakan yang senangnya apa Pak? Atau titik tertingginya, wah saya sangat bersyukur nih di posisi sekarang kayak gitu. Apa Pak? Pengalaman-pengalaman paling luar biasa itu. Ya, pada saat pada tahun-tahun tertentu kita, di mana segala usaha kita itu semuanya tumbuh, ya kan, tumbuh, dan pada waktu itu kita bisa membuka pengalaman kerja, ketika kita bisa membantu anak-anak putus sekolah, ya kan, ketika kita bisa tadi membuka lapangan kerjaan, bantu anak-anak putus sekolah, ya kan, terus yang pengangguran. Nah di sana kita merasakan suatu bahwa kita bermanfaat, hidup itu ada manfaatnya gitu. Nah ini pengalaman ini yang cukup terkesan dan merupakan kebanggaan pada diri ini, kan, ya, bahwa kita bisa, ternyata kita bisa berbuat untuk orang lain. Nah ini yang pengalaman yang luar biasa. Karena sebaik-baiknya manusia adalah bermanfaat untuk orang lain. Nah itu Bel. Luar biasa nih. Pernah jatuh bangun, pernah habis-habisan, tapi tetap bisa bangkit dan bisa bermanfaat untuk orang lain. Nah kita generasi muda udah galau dikit, udah malas belajar, udah jatuh dikit dari bisnis, udah nggak mau lagi mulai berbisnis. Jangan seperti itu, tapi selalu berusaha dan berjuang, karena setiap kesempatan itu pasti mempunyai pelajaran-pelajaran berharga, ya kan Pak? Betul. Sekali. Nih, kalau moto hidup Bapak sendiri apa nih Pak? Biar bisa sampai saat ini tetap gigih dan pantang menyerah, moto hidup Bapak. Kalau moto saya, ya, senyummu ada senyumku juga. Wow, romansa, senyummu ada senyumku juga. Jadi senyum berlaku dulu dong. buat semua orang. Artinya kalau orang tersenyum, orang senang, ya kan? Nah, gitu. Itu pokoknya bagaimana kita bisa membawa aura positif kita. Betul. Ya kepada orang lain. Oke Pak. Terus dan jangan sekali negatif thinking. Buang jauh-jauh. Karena negatif thinking itu akan merusak kita. Makanya orang-orang yang sukses itu orang-orang yang positif thinking. Kau ingat bagaimana Bob Sadino, kisah Bob Sadino, ya, yang sering pakai celana pendek gitu kan. Nah itu kan, itu beliau mengatakan mereka ingin gagal, karena di kegagalan itu adalah pengalaman yang guru yang paling berharga. Nah gitu. Dan motonya tersenyum untuk semua orang. Dan kita akan menyebarkan aura-aura positif. Iya, itu. Dan juga Pak, sering nih kita
Tadi ada Bob Sadino, berarti salah satu inspirator dalam hidup Bapak itu adalah Bob Sadino termasuk tadi. Bob Sadino. Tapi ada nggak sosok-sosok lain atau khalifah seperti itu yang menjadi panutan Bapak? Bisa diceritakan sedikit Pak? Siapa pahlawan gitu yang menginspirasi Bapak sampai saat ini? Ya, saya lebih suka membaca buku-bukunya Nabi Muhammad, ya kan? Gimana tuh Pak? Ya. Bagaimana beliau dari kecil, ya kan, sampai besar. Komitmen beliau itu luar biasa, strategi beliau itu luar biasa. Makanya sebagai pemimpin dunia beliau tidak terkalahkan gitu. Dari Itu sosok ya Nabi Muhammad SAW. itu tauladan kita, ya, tauladan kita di segala segi, ya, di segala segi. Mau dibawa kemana aja dia pasti ketemu. Jadi Pak, dalam Bapak berkarir, menjalin networking dan berteman, pasti inspirator Bapak itu dari Nabi Muhammad SAW. Iya, gitu. Sangat-sangat menginspirasi nih teman-teman. Nah Pak, selama tadi kan Pak ada sosok inspirator di belakang Bapak, tapi pasti ada nih teman-teman terdekat, sahabat-sahabat yang selalu mendukung Bapak. Nah apa sih Pak arti mereka buat Bapak? Atau mungkin Bapak masih ingat nih beberapa orang yang saat ini masih sangat tidak akan pernah terlupakan sosok-sosok sahabat di belakang Bapak itu Pak? Ya, sampai sekarang teman-teman sekolah saya mulai dari SMP bahkan sampai SMA, ya, yang selalu hadir ketika saya kurang semangat, ya, mereka dah hadir untuk memberi support, ya kan. Nah, termasuk juga kawan-kawan kecil saya sampai hari ini yang dulu kawan saya kecil, saya bermain sampai hari ini mereka masih kelihatan memberi support seperti saya gitu kan, di bidang apapun, ya kan. Nah, ini juga saya bina komunikasi dengan baik, ya kan. Walaupun Bapak pernah dikecewakan sama orang lain, tapi pertemanan menurut Bapak itu masih berarti ya Pak? Betul. Pertemanan itu harus ikhlas, ya kan. Kita ikhlas berteman. Jadi kita nggak ada musuh, ya kan. Satupun musuh itu lebih banyak, ya. Tapi kalau teman itu 1000 masih sedikit, ya, nah gitu. Bagaimana caranya kita bisa memperbanyak networking, teman dekat, karena semakin kita punya banyak orang-orang support di belakang kita, kita juga bisa banyak bermanfaat bagi orang lain. Betul. Juga ya Pak ya. Iya, Bel. Jadi Sekali nih teman-teman. Nah tadi udah bicara tentang kehidupan si Bapak, tapi kami mau balikkan lagi nih. Kami mau Bapak kasih pandangan ke kami sebagai generasi muda, sebagai generasi yang akan meneruskan perjuangan bangsanya nih. Apa sih Bapak? Bisa nggak Bapak kasih harapan atau kayak masukan-masukan nih buat generasi muda biar bisa lebih menempatkan diri sebagaimana mesti? Jadi buat generasi muda ini, ya, pertama tetap bisa memanfaatkan waktu dengan baik. Artinya di sini disiplin. Terus ulet, harus ulet. Nah, sudah tuh tekun, ya kan? Tekun. Jadi ulet, tekun, disiplin. Nah ini modal dasar, ya kan. Jadi harus ulet. Nah, setelah ulet nanti tekun. Kalau sudah ulet sama tekun dan kerjanya ikhlas, nah ini hasilnya luar biasa nanti, ya kan itu. Jadi anak-anak muda itu jangan mudah putus asa, ya kan. Jangan tidak mau mencoba. Gagal coba, ya kan. Kalau bisa dibilang habiskanlah jatah gagal, ya kan Pak? Ya. Nanti akan meraih kesuksesan. Seperti itu buat anak muda. Jadi jangan sekali gagal udah nggak mau lagi coba suatu hal, ya Pak ya. Gagal Karena, bangkit. Gagal. Jatuh bangkit. Prinsip sama dengan anak kecil. Kalau anak kecil tuh jatuh dia bangkit, dia nggak nangis, ya kan. Nah, itu ciri-ciri orang kan berhasil, ya kan. Dia jatuh, dia bangkit lagi, berlari lagi, jatuh bangkit lagi, berlari lagi, ya. Gitu ya. Yang penting balik ke diri kita sebagai pemuda, kita mau berjuang atau tidak. Nah, lantas nih Pak,
sebentar lagi kan kita akan merasakan euforia dari pemilihan serentak. Nih, menurut Bapak, kan fenomena saat ini banyak generasi muda yang setiap tahunnya kita bahkan banyak yang menjadi sarjana dan tapi mereka banyak tidak bisa mendapat pekerjaan atau belum bisa menciptakan lapangan pekerjaan. Nah, bagaimana sih harapan atau bagaimana langkah-langkah strategis yang bisa Bapak ciptakan untuk bukan menampung sih Pak, tapi lebih ke memberikan arahan atau sebagai wadah bagi generasi muda yang setiap tahunnya itu banyak lulus tapi banyak pengangguran. Gimana nih Pak? Nah, kalau saya lihat begini, makanya ke depan ya, anak-anak muda kita ini harus kita pacu untuk menjadi entrepreneur, ya kan? Nah, ini dulu salah satu program daripada Pak Soeharto dulu, bagaimana menjadi entrepreneur. Nah, dulu kita pernah mengikuti program Soeharto itu namanya program Garuda 21. Nah, di program Garuda 21 ini diharapkan ya keluaran dari pelatihan ini adalah menjadi entrepreneur muda, ya kan? Nah, dengan entrepreneur ini, wirausahaan ini nanti akan bisa menyerap tenaga kerja, menciptakan lapangan kerja. Nah, ke depan kita ini lebih dititik beratkan menciptakan lapangan kerja, ya. Kita ajak pemuda-pemuda kita yang sudah mengenyam pendidikan lebih tinggi ya untuk berpikir bersama-sama memanfaatkan sumber daya manusia yang ada dengan sumber daya alam. Ya, kita lihat alam kita yang terkembang, yang subur makmur. Nah, mari kita berpikir ya bagaimana ini bisa menjadi suatu yang bernilai lebih. Ya. Nah, ini semua bisa dijadikan ekonomi. Ya. Nah, tergantung bagaimana semangat ya, keinginan daripada anak-anak muda itu sendiri. Tidak ada waktunya lagi kita sekarang untuk berpangku tangan, ya. Mari kita sama-sama. Nah, sehingga ke depan kita berharap dan mempunyai keinginan terciptanya wirausaha muda, gitu kan. Nah, itu ya dari peningkatan kemampuan melalui pelatihan. Nah, bila perlu motivator itu yang akan kita undang untuk memotivasi anak-anak muda kita agar mereka tergerak ya untuk menjadi wirausaha. Oke, berarti Bapak dari teman-teman yang job seeker kalau bisa jadi job creator gitu ya. Betul. Dari yang mencari kerja harus menciptakan lapangan kerja. Karena zaman sekarang emang susah kalau kita terus-terusan cari lapangan pekerjaan. Karena lebih baik kita menciptakan pekerjaan sendiri dan membuka lapangan pekerjaan buat yang lain. Memang jiwa-jiwa dan pemikiran wirausaha itu luar biasa. Nah, guys, sebentar lagi kita udah mau di penghujung acara nih. Tapi sebelum itu kita mau dengar dulu dong harapan Bapak terhadap generasi muda dan pesan-pesan Bapak terhadap GMK Project ini apa Pak? Harapan kita dengan para generasi muda ini adalah pertama tetap semangat dan gunakan waktu sebaik-baik mungkin. Ya. Gunakan waktu sebaik-baik mungkin untuk berbuat. Nah, ini yang harus anak-anak muda kita lakukan, dan saya akan siap mendorong ya, ke arah positif tersebut. Dan anak-anak muda jangan tadi yang negatif ya, berpikir secara negatif itu jangan. Berpikirlah secara positif. Nah, dengan berpikir positif hasilnya juga akan positif. Tapi kalau kita berpikir selalu negatif, hasilnya akan negatif. Nah, itu tadi pesan secara keseluruhan untuk anak muda nih Pak. Khusus dari kita nih, dari GMK Project Generasi Muda Kreatif. Apa nih pesan-pesannya Pak? Nah, untuk
GMK Project Iya. ya. Saya melihat ini satu kreativitas baru ya kan. Nah, di tengah-tengah kita. Nah, ini perlu mendapat dorongan ke depan dan kembangkan ini ya. Nah, kembangkan melalui sarana ini ya, kita bisa mengangkat apa yang ada di Kepahyang ya. Bisa dari sisi pengembangan ekonomi ya, pengembangan SDM ya, termasuk pengembangan anak-anak muda itu sendiri ya kan. Nah, ini sarana juga tepat sarana untuk memberi informasi ya kepada masyarakat, khususnya anak-anak muda yang ada di desa-desa ya kan. Nah, dengan GMK Project ini ya. Bisa mewadahi teman-teman yang lain untuk menuangkan kreativitasnya Betul, ya Pak ya. betul. Baik dari sektor manapun, baik pariwisata dan lain sebagainya. Benar itu. Oke, guys, kita sudah sampai di penghujung acara. Baik Pak, kami ucapkan terima kasih yang luar Iya, biasanya untuk kesempatan dan waktu yang tadi berikan. Dan hari ini banyak sekali pembelajaran-pembelajaran luar biasa, sangat menginspirasi kami semua, dan banyak hal yang akan kami terapkan untuk kedepannya agar bisa menjadi orang yang bisa lebih bersemangat dan lebih sukses nanti. Amin. Semoga anak muda Kepahyang ya tetap semangat ya, Iya. bergairah ya. Gunakan disiplin waktu dengan baik ya. Terima kasih Bella Iya Pak. Oke, baik. Dan buat teman-teman, demikian acara Intuisi pada hari ini. Informasi bermutu dan menginspirasi. Dan jangan lupa tanggal 9 Desember 2020 akan diadakan pemilihan serentak Kabupaten Kepahyang tahun 2020. Pilkada damai bersama pemilih cerdas.